pengikut Kristus, kenapa nggak dia tanyakan, Nandar, alasanmu apa? Bilang Yesus menikah sampai detik ini. Harusnya begitu. Betul. Ya, kan kesempatan nih 1 koma dia. Hah? Itu. Sangat disayangkan, makanya bukannya saya ini ya, teman-teman yang aku para apologet ya, ketika sudah berkumpul dengan dengan polemikus lalu menanggapi atau setuju dengan narasi mereka, itu udah Contoh ya Bang Ion. Contoh ya, saya masih ingat betul. Ingat nggak Bang Ion juga? Waktu Wanes itu sepi, udah nggak ditangkepin, itu kan tiarap mereka, betul nggak Bang? Iya, Bang Ion, 2-3 tahun lalu. Tiarap Wanes nggak ada bergeming. Tahu nggak yang buka itunya siapa? Ya si gajah ini yang cari muka, ya. Ya, saya ini tahu betul si gajah ini apa dengan dasar apa? Kita harus mengasihi. Ya kita memang harus apa? Menjawab mereka dengan kasih, tapi bukan untuk berkoalisi, bukan untuk bersatu meja. Teman-teman, kalau teman-teman orang, maaf ya, yang baru masuk TikTok setahunan, setahun 2 tahun, itu mungkin nggak ketemu, ya siapa Bom Bom itu? Bom Bom itu yang membuka si bidat-bidat itu akhirnya eksis lagi. Ya. Nah sekarang dia apa? Dia malah bergandeng tangan, ya, berkoalisi dengan penghujat. Bayangin teman-teman. Tapi itu bukan urusan kita. Kita lihat kita sebagai penonton. Ya. Makanya dia mengutarakan saya sendiri, tapi saya tidak sendiri. I'm alone but not alone. Ya. Bayangin teman-teman. Tapi ya itu urusan dia. Nah tinggal pengikutnya, ya, berpikirnya dipikir seperti Islam atau memang pengikutnya memang pengikut yang pikirannya kritis. Itu aja sih. Kita kan juga nggak bisa bilang jangan ngikut Pak Bombong, enggak. Saya nggak pernah bilang. Ya, pikir aja sendiri. Dulu bilang kita, ya kayak makanya kan Bang Hali itu kan kesel sama dia. Kesel iya. Iya, saya aja dibilang saya banyak belajar dari ini, dari si A, si B, si B. Belajar Islamologi ya. Sekarang dibalik kita dijadikan penghujat. Dibilang penghujat, malah dia satu room sama yang menghujat Tuhan Yesus. Bayangin teman-teman. Saya cuma heran pengikutnya itu loh. Berarti pengikutnya memang sudah dirasuki setan. Karena tidak bisa berpikir jernih. Yang bilang Tuhan Yesus menikah, ya, yang obok-obok tentang kemaluannya Yesus, ya, itu dikasih panggung. Lah pengikutnya ini loh, pengikutnya si Bom Bom ini kenapa nggak menanyakan? Ya mungkin. Ya kan? Iya. Karena hafalan itu, karena dia paling hafalan. Tapi ya sudahlah ya. Nah sekarang kan banyak tuh ya. Emang kita jadi nggak boleh kritik seseorang itu ya. Kritik Edis TV emang nggak boleh. Nah sekarang kritik itu saudaranya. Itulah pengikut-pengikutnya itu loh, kok nggak kritik? Kritik Iya, Edis. Nah kenapa nggak dikritik Pak Bom Bom? Itu Pak Bom Bom kan sudah sering 1 koma sama mereka. Kenapa nggak langsung dibalikin? Kenapa Nandar sampai sekarang kamu terlalu bilang Yesus menikah? Itu dong. Tanyain. Nah inilah pengikut-pengikutnya, saya nggak tahu pengikut-pengikutnya ini. Ya mungkin nanti. Yang kalau ada pengikutnya Pak Bom Bom, ya, tolong ditanyakan. Kan sudah sering nih sekarang 1 koma 1 kubu. Tanyain dong, kesempatan Pak Bom Bom, ya, kesempatan kalian diwakilkan Pak Bom Bom nih buat pengikutnya. Tanyain kepada Riva yang sering menghujat Yesus, kepada itu supaya kalian juga dengar. Bom Bom itu benar-benar pengikut Kristus atau Bom Bom ini memang sudah jadi Lucifer? Iya dong, kalau saya gitu. Betul nggak? Karena iblis itu kan bermuka 2.
supaya pengikutnya juga ngerti murni ini perkataan Roh Kudus atau pernyataan iblis yang disampaikan oleh bom-bom ini. Iya dong, kalau saya gitu jadi pengikutnya ya, kan kesempatan ya, kesempatan pengikutnya tahu bahwa yang diikuti ini benar-benar pengikut Kristus. Kesempatan dia satu koma sama penghujat Yesus, ditanyakan itu loh. Kalau pengikutnya smart ya kalau pengikutnya smart ya, pengikutnya si bom-bom loh, itu kalau saya begitu gampang kan, supaya pengikutnya tahu ya, bom-bom ini dipenuhi Roh Kudus atau roh-roh yang lain. Karena kan Tuhan bilang di dalam Alkitab, ujilah setiap roh, benar nggak Bang Ion? Ya betul. Iya, Roh Kudus nggak itu? Karena kebalik-balik. Sekali lagi, ilmu yang dia hafalkan tidak sesuai dengan apa? Dengan yang dia lakukan di dalam perlakuannya. Contoh yang simpel, jangan satu meja atau apapun dengan penghujat. Kamu boleh mengasihi, kasih boleh, ya. Itu loh. Nah ini kan kebalik. Nah ini yang saya, sekali lagi yang saya heran, pengikutnya itu kok nggak berpikir seperti itu ya Bang Ion? Pengikutnya sih ya kita doain aja deh supaya lebih Iya, lebih makanya kan juga. saya kan cuman bilang untuk pengikutnya, Ya lebih smart. tuh kan? Dan saya tidak pernah bilang jangan ngikuti, ikut sini, ikut situ. Enggak, saya tidak, dari dulu saya tidak pernah begitu. Ya. Karena apa? Karena yang sudah naik ini kan merasa punya pikiran waras, punya hikmat, ya berhikmatlah. Gitu loh. Kalau memang orang itu ya mau minta maaf dengan tulus, kita akan pasti memaafkan. Tetapi benar, orang model kayak begitu, kalau tidak ada perkataan maaf yang tulus dan memperlihatkan perlakuannya berubah, percuma teman-teman. Biar urusannya Tuhan Yesus Roh Kudus itu. Ya. Iyalah, maksud saya kembali lah ya, kembali dan juga fokus gitu. Jadi sekarang kalau orang Kristen naik ke roomnya jadi musuhnya Bu. Iya, makanya biar penonton yang, biar gini loh, pengikutnya itu loh biarnya. Tapi makanya sekali lagi saya bilang pengikutnya nih pemikirannya gimana ya, saya kan juga nggak tahu. Ya. Kan itu Bang Ion. Iya. Jadi setahu saya ya ketika saya ikutin, orang Kristen yang naik jadi musuhnya. Bingung saya. Ya kan Ini saya semua naik, udah pasti kalau semua. makanya standarisasinya itu nggak mungkin ada yang hafal selain saya. Makanya ayo kita adu argumen tentang Alkitab. Gitu. Cuman itu, ya. Kamu mau pintar sebagaimanapun, ya, kamu masih manusia. Siapa kamu? Imam-imam besar itu loh, ya, terpandang di Yahudi sana. Akhirnya apa Bang Ion? Imam-imam besar itu diam. Bukan. Itu imam besar lah, bom ini opo? Wong nipu, ngomong pendeta STH, ternyata nipu. Tapi diselidikin itu, ijazahnya itu bikin di mana? Ya? Karena sudah firm Yuli bilang itu pembohong, penipu dia. Karena orang yang apa yang ditabiskan di gereja itu bilang nggak ada. Bayangin. Ya itu akibat apa sih saya mau bilang ya? Akibat di awal ya. Akibat di awal mengkritik orang habis-habisan dengan pakai Alkitab. Makanya kan saya bilang, kamu itu ya hafalanmu kamu balut dengan khotbah ya, tapi tujuannya lain.
Karena apa? Karena perlakuanmu, perkataanmu tidak sesuai dengan hafalanmu. Itu loh. Kalau dia pendeta, nggak mungkin dia melayani umatnya yang bebal sekalipun dengan cara seperti itu. Ya, itu loh. Tapi ya sudah lah ya, dibongkar semua kan. Ya, kalau begitu gimana sih? Ya saran saya sih ya seperti ini ya, tokoh-tokoh Alkitab yang sudah telanjur begitu, ya berbalik. Jangan kayak nanti seperti Yudas gitu. Iya, masih aja Menyesal tidak. tapi tindakannya Iya, beda. makanya kan benar kan. Bukan kita nggak mau memaafkan orang itu, biarin, itu urusannya Tuhan. Ya, nggak perlu. Karena apa? Dia bolak-balik mengalu kata maaf, tapi kan nggak tulus. Ya, sama si satu, si dua, si tiga, bukan cuma satu loh, satu, dua, tiga. Sekarang semua orang Kristen, ya, yang ada di koma khususnya ya, Iya jadi ya, musuh. jadi orang Kristen. Jadi gini, orang Kristen yang mengkonter balik itu dibilang penghujat. Bayangin Bobo, Bayangin iya loh. yang menghujat, yang mengkonter balik tentang Quran, yang punya Islamologi, pengetahuan sedikit Islamologi, itu dibilang penghujat. Coba teman-teman. Malah dia satu komal dengan yang menghujat Tuhan Yesus. Itu makanya aku bilang, ini Roh Kudus atau roh siapa yang ada di bom-bom ini? Nah itu loh, pengikutnya kok nggak kritis ya, nggak jeli ya Bang ya. Itu ya. Nah kita lihat aja ya. Nanti lihat selanjutnya, berita selanjutnya. Kalau fix sudah dia memang nipu, dia bukan pendeta dan bukan STH. Nah tinggal dicari itu dia bikin di mana sertifikat yang sok-sokan ditunjukkan ke publik. Kalau Lia itu memang munafik, ya. Lia itu munafik, Lia itu. Nangis itu juga harus diuji tuh, roh apa yang bikin dia nangis tiap hari di komanya itu. Harusnya sesama apa para apologet ya saling membackup. Tapi ini enggak saling menjatuhkan ya. Saya kepengen tahu tuh Apolos ya, penilaian Apolos itu betul, ya. Dewi Bulan. Saya nggak ada masalah sama Mbak Dewi Bulan ya, cuman ya itu tadi ya. Ya untuk apa ada kata-kata berhikmat gitu? Memang nggak boleh negatif thinking teman-teman. Saya sampai dari barusan itu aja loh, kemarin beberapa waktu yang lalu baru sempat bukan negatif ya, bener nggak sih ini? Tapi sebelumnya kan enggak, ya karena kan memang nggak boleh negatif thinking. Nah kemarin Yuli firm ya mengatakan itu. Yuli bisa dituntut loh kalau enggak, bener nggak? Yuli kan kelihatan profilnya firm, dia bukan pendeta, dia bukan STH. Teman-teman kalau lihat dia live kemarin di tempatnya Bang Pagi ya, Yuli kan bisa dituntut itu Bang Yon. Bener nggak? Kalau memang si gajah ini pendeta dan STH, bener nggak teman-teman? Betul. Ya. Kenapa dia nggak bereaksi? Belum ketika Yuli bilang itu belum bereaksi ya. Belum ada itunya Bu. Belum ada tanggapan atau gimana. Saya lagi cari yang itu, biasanya udah ada nih YouTube-nya ya. Saya mau puterin gitu, nggak ada YouTube-nya. Supaya apa sih? Supaya teman-teman juga, saya pribadi juga tahu ya. Maksudnya
dapat berita gitu. Cek. Kenapa Bang Ion? Iya, belum ada tanggapan sama sekali Bu ya. Dari? Dari yang BB atau si Lia kelompoknya. Belum. Padahal udah kemarin. Pasti kan yang dengerin banyak itu. Pasti kan ada pengikutnya. Iya. Ya, kalau saya jadi si pendeta gadungan itu. Kalau saya memang benar ditabiskan gerejanya loh, langsung pada saat itu. Karena kan sudah tahu, apalagi Yuli kan ada di Manokwari. Iya kan? Cari. Dong saya benar. Ya. Terakhir kemarin saya scroll, Gajah Bengkak itu apa di komanya? Ya sudahlah, mereka mau bilang apa, kita tetap terus. Berarti apa? Hah? Apapun tentang yang diomongkan tentang saya akan terus ini. Berarti apa? Saya ketawa. Ya. Itu ya teman-teman, sekali lagi sudah firm, karena Yuli ini kan orangnya kelihatan mukanya. Kalau memfitnah orang, yang difitnah itu bisa lapor balik, betul nggak? Karena nggak mungkin kemarin nggak ada yang ngerekam, pasti ada yang ngerekam di komalnya Bang PG. Ya. Ya, kalau sudah ada yang nanggepin, apa tanggapannya? Betul nggak dia itu bukan pendeta dan bukan STH? Apa tanggapannya? Kalau ada yang nanggepin, ya menolak dengan mulutnya kan? Kenapa nggak lapor polisi? Kalau dia benar pendeta, ya jelas ditabiskan di ini, di ini, lapor polisi dong. Ya. Itu katanya Bang Ion lagi diomongin di room Silia. Terbalik, masa gue yang begini diomongin? Gue yang kecil begini diomongin buat apa? Nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Sama lah, itu satu, itu kan saudaraan ya, sama lah, paling karakternya sama. Mungkin kan nutupin penipu, sama. Ini yang bilangin sama Lia, sama mungkin, ya. Satu benang merah, sama Lia itu, ya. Iya, enggak, maksudnya saya diomongin nggak ada pengaruhnya, nggak ada ini. Misalnya Ion bla bla bla, Bang Ion Ian, begini bla aku bla. cuman kepengin tahu, ya Apolos yang satu ini sama dia apa sih? Dia kan pendeta tuh, ya kan? Coba tanggapannya apa? Dia pakai hikmat nggak itu? Kenal bom selama ini? Nanti paling cuci tangannya gini, saya tidak pernah mau ngurusin orang, ya, saya harus melayani, tetap melayani. Itu paling Apolos. Padahal di komanya Lia, si Lia yang roh setan itu, ya, kerasukan roh setan tuh, dia buka videonya edisi Apolos, ya, menjelaskan edis begini begitu. Itu kok munafik buat saya. Ya, munafik. Berarti bener, ya. Ada yang kemarin netizen ini ada yang lucu loh menurut saya. Berarti lulusan Manokwari itu pendetanya sudah terbukti bahwa penipu, termasuk almarhum siapa tuh? Paloni kan juga dari lulusan sana kata jadi pendeta. Ini berikutnya bom. Kalau dipikir-pikir juga iya kan. Paloni kan juga ngakunya kan pendeta di sana kan, Bang Ion. Iya. Tinggal ngomong saya pendeta, datang, saya pendeta karena hafal Alkitab. Ya mungkin orang Manokwari, oh iya ya hafal Alkitab. Tapi nggak mungkin ya, bapak lulusan mana dicek itu kan ya nggak mungkin. Udah dikadalin kan, apalagi pengikutnya yang di TikTok ini, termasuk saya waktu itu. Ya kan kita kan tahunya dia pendeta. Gitu.
Ya bahkan setan yang untuk mengingatkan di room Silia juga dikit-dikit jangan menghakimi. Orang kasih saran dibilang menghakimi. Jangan menghakimi, tapi komalnya itu menghakimi orang lain. Gimana sih? Makanya saya bilang komalnya Lia itu ya setiap saat teduh nangis-nangis, sehostnya nangis-nangis. Waktu itu saya masih percaya. Waktu saya masuk ke komal itu terus saya dibilang ini, dibilang termasuk si Apolos. Akhirnya saya berpikir, boleh dong saya berpikir, ini roh apa yang ada di komal ini sering saat teduh nangis-nangis tiap hari? Karena kan Tuhan Yesus bilang kan, ujilah setiap roh. Ya, Ya kan? Ya, Itu. salut. Ya, shalom Pak. Ya, apa Pak Selamat yang pagi mau semuanya nih. Pagi. Iya, Apa yang mau disampaikan? nggak ada Bang Ion. Iya, saya juga pengen naik nih. Gara-gara Bu Winep, karena Bu Winep juga sering saya dengarin di komalnya Pak Bom Bom. Sama-sama. Sama-sama cari uang itu. Bukan apa-apa Bu Winep, saya kan sering dengar juga kita Oh, saya bukan, Pak. subuh sampai pagi. Saya bukan Bu Bu Winep Winep, ini. Pak. Saya bukan Bu Winep. Loh, semua pada bilang Bu Winep loh. Betul dari Tapi memang pertama bukan juga. Bapak ini, heeh. Bukan. Dulu Siapa pertama kali Bu Winef datang di dunia TikTok, ya. Saya akhirnya bilang, loh ini Bu Winef ya? Bukan. Bilang. Memang banyak yang bilang saya Bu Winef. Iya, saya mau ngobrol lah 10 menit aja ngomong boleh ya. Silakan Bang Ion, ya? Pak. Monggo Pak, ini ada hostnya Iya. bukan sama saya izinnya. Lanjut Pak. Ini suaranya mirip Bu Inep, siapa ya saya panggil? Itu kan ada namanya. Bu Marsa. Bu Kavo ya? Bu Marsa. Bu Maksa? Marsa itu Pak, Marsa Aisyah. Oh iya. Aisyah. Ya, Bu Maksa. Jadi saya juga penggemar bom-bom sebenarnya. Tapi sekarang udah saya unfollow. Jadi saya ini kan bukan siapa-siapa, sebenarnya manusia gelap juga dulu kan, yang nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti apa-apalah pokoknya. Jadi begitu saya main TikTok ini, saya sering masuk ke ruang apologet ini. Karena banyak di situ saya bisa mendengarkan firman Tuhan kan. Jadi saya cari, saya semuanya pokoknya ke komal-komal Kristen lah. Jadi karena Pak Bom Bom ini sering sampai pagi, saya ikut juga sampai pagi karena saya penyakitnya nggak bisa tidur kan. Saya selalu doa sama Tuhan, buat saya tidur Tuhan. Nah, akhirnya dengar ini kan, masuklah ke tempat Pak Bom Bom itu. Dan saya kagum pertamanya, memang kagum. Bener tuh kata Bu Marsa tuh. Dia ngaku pendeta pernah, ya kan? Oh hebat juga nih. Tapi kok pendeta begadang tiap malam ya dalam hati saya. Apakah besok nggak ke gereja atau gimana ini? Bahkan malam minggu juga begadang dia sampai pagi kan? Wah luar biasa ini, saya pikir begitu. Pernah satu pagi dia pakai jas, pakai itu dasi kan? Wah, seakan-akan baru pulang dari gereja, tapi mulai jam 8 pagi dia pakai jas itu. Katanya mau ke gereja, mau mengembalain jemaatnya. Tapi sampai sore tetap aja jasnya dipakai. Oh nggak pergi-pergi dalam hati saya kan. Mungkin diwakilin aja nih kali gitu aja. Nah, jadi bingung saya. Saya kagum mau dia tuh banyak. Pokoknya akunnya diblokir, ganti. Nah, saya ikutin balik. Blokir, ganti. Nah, pokoknya saya pengikut setia dia lah, ya kan. Dia ribut sama Nandar. Wah, saya ikut ribut di bawah. Emosi juga saya sama Nandar tuh. Pokoknya sama siapa saja. Bahkan pernah dia waktu di room Superstar room Superboy dia kalah debat udah tuh saya nangis. Iya, saya marah.
Nangis saya karena dia diajak orang kan kalah sama Nandar gitu kan. Jadi saya ribut di Superboy itu, saya dimaki-maki sama Superboy. Setan kalian saya bilang, ya kan. Ini orang mencari duit nih saya bilang gitu kan. Pokoknya siapa? Sama siapa? Grace Tipul apa? Grace Tipul dokter. Saya berantem juga sama dia tuh. Pol. Heeh. Iya, dokter ya. Dia kan apa tuh sama Superboy kan? Oh, saya ngamuk di situ kan. Saya bilang nggak sportif, nggak sportif. Masa jadi host membela-bela, memihak kan? Ternyata saya berpikir-pikir kan, ini kayak itu bang, biar heboh, ya kan? Lama-lama dia berantem sama Nandar, tapi ketawa-tawa sama si Nandar, siapa kan? Si siapa ini? Si Bom Bom ini. Ya kan, saya bilang Bom Bom dulu, bilang saya takut bilang Bom Bom, Pak Bom Bom saking hormatnya saya. Ya kan? Udah itu kejadian anak Batak lagi. Ya kan? Kejadian anak Batak, saya kan dekat dia tuh. Pas tahun baru itu, saya sangat terharu sama dia. Tiba-tiba dia komunikasi sama si Rudi Iskariot. Ya kan? Kasihan sama anak Batak ketangkap katanya kan. Heboh lah ngumpulin dana. Ya kan? Ngumpulin dana pada saat itu. Nah, jadi kenapa dikasih apa saya kirim, saya salah kirim ya. Saya kirim ke itu Rudi gitu kan. Sebagian. Datang dia bilang salah kirim Pak. Ke saya aja. Oke. Saya kirim ke Bom Bom. Ya kan? Saya telepon Rudi. Pak Rudi itu salah kirim tadi, itu untuk anak Batak katanya. Ya kan? Oh iya, kenapa bisa salah? Ya kan? Iya, karena ini urgent ini, saya bilang. Saya lagi pas-pasan uang di ATM, saya bilang, di apa, mobil banking, ya kan? Supaya dikembalikan gitu kan ke Bom Bom. Ya, ya, saya kirim kembali, tapi kirim juga ke saya ya, kata si Rudi pula lagi. Jadi, ya udahlah, saya pikir yang penting saya sudah sampaikan kan, ya terjadilah itu. Ribut lagi masalah uang itu kan, masalah uang itu. Jadi karena saya ikut mengikuti alur itu, saya mulai curiga kan, kok ini mereka bergabung, ini telepon si Rudi, terus dibalikin lagi ke Bom Bom. Udah itu, mereka nggak ada ribut, ya kan? Masalah apa nih, uang yang ribut sama siapa, tiba-tiba anak Batak nggak terima apa-apa katanya kan. Padahal aku kawan-kawanku tuh, yuk kita partisipasi yuk, kita bilang, kapan lagi nih, ini orang Batak nih, saya bilang gitu kan, anak-anak Batak ada apa membela firman Tuhan, kita bantulah, saya bilang gitu sama kawan-kawan. Udah itu, lama-kelamaan ketahuan begitu, saya bingung juga kan, loh kok bisa begini, nggak sampai ke anak Batak. Kecewa saya loh, Pak. Waktu itu anak Batak itu naik kemana ya? Ke tempat Edis, ya. Nggak ada saya terima katanya kan. Hati saya masih buk, gitu kan. Saya masih nggak seberapa. Iya, nggak seberapa. Mulai kecewa saya bang. Iya kan? Kok gini ya? Saya bilang, saya bangga kali sama Bom Bom. Iya kan? Saya pengikut setianya dulu tuh. Tapi kok begini, saya pikir kan. Ada apa? Terus sama si Nandar juga saya udah curiga sebelum dia gabung ini sama si Nandar. Iya kan? Pernah ada yang ngobrol di satu room itu. Mereka ketemu di Jakarta sama si Nandar itu sama si Rudi. Iya kan? Tapi saya maki juga di situ. Jangan buat isu kok ya. Aku bilang, iya Pak. Mereka gabung itu. Jadi seakan-akan mereka ini berkelahi. Tapi mereka berkawan sebenarnya katanya kan. Hah? Waduh. Jadi bingung aku lihat si Bom Bom ini memang. Udah banyak kali yang hal-hal yang di luar nalar. Tapi aku tutupi aja karena aku percaya firman ini segalanya. Dia orang baik ini. Kalau orang baik pas dipitnah orang aja. Saya pikir gitu kan. Jadi saya mau naik ini bang. Terus terang gara-gara saya lihat dia. Betul itu kata Bu Marsha tadi kan. Kalau enggak aku nggak mau naik. Aku dengar aja. Mungkin abang tahu lah. Akun saya ini sering dengar aja di sini kan Bang Ion. Dia malam kan, jadi aku dengar udah gabung dia sama si Nandar, udah gabung dia sama si Rifa. Meledak lagi emosiku tadi bang, maka aku pingin naik kan, bangsat ini. Pak Dewa yang sebenarnya bang, iya kan?
Kuberanikan aja di Bang Yon, naik ke atas. Jadi kalau penyampaian bahasa aku kurang pas, mohon maaf ya kawan-kawan ya. Jadi memang aku baru sekali ini ya, karena emosi aja aku naik ini. Ya kan? Jadi mau kuluruskan sebenarnya. Artinya begini, supaya ini pembelajaran ini kepada apologet biadab, ya kan? Yang otaknya hanya kepentingan apalah sesuatu gitu kan. Ya benar-benar lah kalau mau jadi apologet benar-benar bertuhan. Ya kan? Artinya bolehlah mendapat belas kasih berkat dari orang-orang yang membutuhkan firman kan, seperti kami-kami ini orang berdosa yang nggak punya apa-apa, ini memberikan dengan ikhlas kan. Artinya jangan jadi satu mata pencarian, ya kan. Jatuh sedikit ya begini, karena Bang Bob ini kuperhatikan memang betul itu, ya kan. Jadi memang kuperhatikan begitu marah dia matanya melotot kayak setan, ya kan. Nah ini Putus-putus. dia bilang melotot, dia pula mau kotor pula kan. Apa bedanya sama aku, ya kan? Aku di belakangan di luar itu juga, ya kan? Berarti salah orang aku ini bilang, iya kan? Tapi ku tetap tahan, begitu dia ngomong firman, hatiku apalagi gitu kan, lunak lagi, gitu dia. Jadi artinya kecurigaan itu nampak lah, ya kan? Mulai masa satu peser dibilang hanya untuk sekian kata dia kan sama si Rudi. Berarti mereka ini udah sekongkol ini saya pikir. Aduh. Tapi ya dia anak praduga ya Bang ya. Saya tetap berharap Pak Bonbon jadi orang baik lah, ya kan? Karena saya pengagum dia gitu kan. Mudah-mudahan ini nggak bener lah gitu kan. Tapi klimaks sudah, kenapa dia gabung sama setan kan? Kenapa dia bisa gabung sama orang yang itu? Dia kan? Di situ udah ada lagi, saya udah hapus dah. Hari ini saya benar-benar kalau ada ini di hati saya ini, iya kan? Kalau bila perlu saya buat semprot hitam, iya kan? Tidak ada lagi nama Bonbon sama Cindy, iya kan? Karena udah keterlaluan kan? Coba si apa bilang apa? Tuhan kita begitu, begini kata dia kan? Gak bener itu, iya kan? Kok bisa begitu? Jadi artinya sudah selesai lah sudah. Saya nggak mau lagi lah. Udahlah mau apa? Mau direkam ini omongan saya direkam lah. Mudah-mudahan ini jadi pertobatan lah bagi dia, ya kan? Supaya ada penyesalan di hatinya, supaya tidak main-main di dalam nama Yesus itu. Karena di dalam nama Yesus itu saya yakin ada kuasa. Jangan coba-coba lah. Terima kasih Pak LV ya. Ini ada cetan yang bagus nih teman-teman ya. Saya bacanya dari siapa sih? Cetan yang sangat bagus nih ya. Sebentar. Dari Iron Bond ya. Peristiwa ini sebagai warning buat apologet pendeta Kristen bahwa umat Kristen sangat kristis. Setuju saya teman-teman ya. Jadi apologet ataupun hamba-hamba Tuhan, tapi apologet ya jangan bawa hamba Tuhan ya. Apologet, para apologet, Ibu Aisyah, Bu Sopiatul, dan lain-lain ya. Nah ini ya, ketika mengaku-ngaku paling pinter atau paling tahu, nah akhirnya ini ya, bahwa umat Kristen sangat kritis. Hati-hati nih teman-teman ya. Kalau saya sih nggak masuk hitungan lah ya. Hati-hati teman-teman ya. Jangan karena banyak follower, ya banyak didengerin, banyak di ini, akhirnya merendahkan sesama para apologet. Nah itu hati-hati teman-teman. Sama seperti tadi Pak Elo ya. Kalau saya poinnya begini, sesama para apologet jangan saling mendahulukan. Artinya saling melengkapi. Bu Aisyah Islamologi, Betul. ya. Lalu saya ketawa-ketawa begini. Begitu habis debat, ya istirahat,
ngumpul-ngumpul gitu. Ada yang paham Alkitab, kasih tahu. Jangan, wah belum sekolah sih lo, jadi ini belajar sini. Yang pintar kasih tahu ya. Yang paham kasih paham, yang belum paham. Jangan malah ditekan ya. Kita agak sekarang makanya di dua room itu ya. Sekarang Siapa itu Bang Ion? Dua room mana? ya si Lia sama si Bom ya. Ini saya puterin dulu ya. Saya seputerin ya. Sebentar ya, sebentar. Ya, shalom semuanya yang baru bergabung ya. Tolong dibantu share, dibantu tap layar ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita, Bentar, kita mulai diskusi. Sebentar ya. Apa itu Bang Ion? Gini, mungkin Ibu Novita mengingatkan kita bahwasanya Pak Bom Bom itu bukan pendeta gitu loh, kan selama ini Pak Bom Bom kan mengklaim dirinya pendeta toh, tetapi Dia mengajarkan yang baik, bukan dia mengajarkan. oh yang berarti sesuai boleh dengan berbohong Alkitab. gitu, Jemaat biasa berarti boleh pun itu berbohong. Sudah. Daripada ribut, saya serahkan ke Pak Pendeta langsung. Lanjutkan ke ini. Iya, sudah. Oke, Bang Daniel, di-mute dulu. Kita kasih serahkan ke Pak Pendeta Paulus. Saya mohon diri, saya mohon Enggak. Jangan bilang boleh berbohong. Kristen tidak mengajarkan untuk kita berbohong. Silakan Pak Pendeta Paulus. Tapi yakinkah kita semua di sini sudah jujur? Koreksi diri kita masing-masing aja. Silakan. Ini saudaranya ya teman-teman, saudaranya Pak Bom Bom. Memang apa kata Tuhan Yesus ya? Ini pendeta lagi. Selumbar di mata saudara. Udah tahu Pak ayat-ayat itu Pak, tapi Permasalahannya ayat itu buat Pak Apolos. Dia ngomong bawain ayat sama pendeta Apolos ini, tapi dia apa? Dia iri dengki dengan Edis di Komal itu juga dia menunjukkan Edis begini, Edis begitu. Sok-sokan bawa ayat selumber di matanya. Ini saya makanya heran ya teman-teman. Di Komalia itu ada roh apa sih? Ada pendeta loh kumpul di situ semua. Heran saya. Ya? Memang mereka pinter-pinter ngomong semua. Ya? ayat Alkitab bukan untuk yang mendengarkan aja ya, Buat tetapi dirinya. Iya. Makanya gini, Pak Elvi, saya setuju sama Pak Elvi ya. Orang yang awam ya, orang yang awam itu kalau sudah kena. Bu, saya bikin kopi dulu Bu ya, lanjut dulu. Iya, bikin kopi. oke. Tolong dibikin moderator Bang, nanti dicabut lagi supaya enak. Orang yang awam itu paling respect sama ya orang yang ngerti firman, apalagi hafal firman itu. Ya. Karena pikirnya orang awam, saya ini terbatas. Tapi begitu ada orang yang pinter berbicara dengan firman dan hafal, itu akhirnya respect. Tapi kan itu untuk orang awam. Ya, nah seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Elvi orang awam dia bilang, ya. Tapi seawam-awamnya begitu si hafal Alkitab ini perlakuannya tidak sesuai dengan hafalannya, otomatis dia berpikir, ya kan? Sama barusan beberapa menit yang lalu kita mendengarkan rekaman pendeta Apolos, ya sekali lagi pendeta Apolos ini disampaikan ke dia. Karena waktu itu saya masuk ke komangnya, saya bilang, saya tegur dia lewat typing, ya. Setelah saat teduh, nangis-nangis, ada Apolos juga itu, ya. Dia membuka tentang Edis, video Edis diputar, dibahas. Untuk apa? Sekarang dia bilang selembar di matanya. Itu buat dia, bukan buat umat yang mendengarkan, buat Apolos. Makanya teman-teman, pendeta itu manusia. Ya, sekali lagi, ya. Imam-imam dan ahli-ahli Taurat di sana itu zaman waktu dia pinter. Itu imam-imam besar, penghafal firman, titik komanya tidak ketinggalan. Itu imam-imam besar. Tapi apa hasilnya? Apa? Apakah dia benar-benar menyampaikan firman menurut Roh Kudus? Kepenuhan Roh? Enggak. Ya, makanya buat orang awam saya menyadari, ya,
karena hafalan itu dibalut dengan khotbah, jadi kita percaya. Karena kan kita nggak pernah negative thinking. Tapi waktu itu yang akan membuktikan, gitu loh. Ya, saya bukan, makanya saya saya kan tegur bom-bom itu di komalnya Bang RH, mas saya ulangin lagi ya. Saya tegur bom-bom itu. Ya, saya netizen, terus nantang-nantang saya, ayo kau berdua sama saya. Untuk apa? Untuk apa saya melayani orang yang munafik seperti kamu? Saya tahu kamu hafal Alkitab, untuk apa saya ngelayanin kamu? Hah? Makanya dia sakit hati sama saya, dia bilang saya penghujat sekarang di Komal Islam. Ya, kan munafik. Dulu pakai akun lama saya belajar banyak dari ini nih, akun ini. Saya maksudnya, saya banyak belajar Islamologi. Sekarang apa? Ya, Aisyah ini penghujat. Bermuka dua, kan munafik kan. Di depan Islam dia ngomong saya itu, tapi waktu itu dia bilang saya banyak belajar dari Aisyah. Ya, itu cuman biar teman-teman saja yang menilai. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Pendeta itu manusia. Apakah pendeta bisa melakukan kesalahan? Yes, bisa, sangat bisa. Ya, cuman yang kita hadapi sekarang ternyata dia penipu, dia bukan pendeta. Ya, sudah diverifikasi oleh Mbak Yuli. Ya, dan itu mungkin sudah direkam. Kalau Mbak Yuli berbohong, ya bisa tanya. Kalau memang si bom-bom ini pendeta dan STH, ya, dia merasa benar, laporin dong Yuli. Kan Yuli juga ada di Manokwari itu. Bikin laporan, karena Yuli kan kelihatan profilnya. Kenapa dia tadi malam klarifikasi cuma bilang, biarkan saja orang ini, orang itu. Bayangin teman-teman. Yuli itu kan waktu ngomong gitu kan banyak yang nonton dan direkam. Ya. Nah, berarti Yuli memfitnah. Fitnahan atau undang-undang ITE itu kan berlaku Mas ya. Laporin dong. Betul nggak teman-teman? Kan baru kemarin siang itu. Kenapa? Bom-bom kalau memang benar dia pendeta dan dia punya sarjana teologia, STH-nya, laporin. Kenapa bom nggak laporin? Ayo. Alasan kasih. Alasan kasih. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi saya tidak pernah melarang siapapun mengikuti siapapun. Ya, cuman kita sama-sama ayo berhikmat. Ya, bukan karena hafal, karena pinter tiba-tiba kita masuk di apa? Di dalam kebohongannya. Ya teman-teman, saya juga bukan orang bagus, orang bersih, bukan. Ya, enggak. Saya juga nggak pernah bilang saya ini pinter Alkitab, enggak. Makanya saya dibilang sama si pengikutnya bom-bom namanya sang penggugat, masih inget ya, sang penggugat. Ya, karena dia nggak mau berargumen tentang bom-bom, dia kalah, dia dibawa typing. Kamu apologet yang nggak pandai Alkitab. Saya langsung nyaut. Yang bilang saya ngaku pandai Alkitab siapa? Saya bilang gitu. Terus sang penggugat typing, kamu akan menuai karmanya. Terus saya bilang, kamu kan katanya pandai Alkitab, kumpulnya sama penghafal Alkitab. Pertanyaannya, apakah di dalam Alkitab ada ajaran tentang karma? Nah, dari situ kan sudah bisa Tuhan tunjukkan siapa sih sang penggugat. Ya, katanya ngaku pandai Alkitab, tapi ada karma. Bang Ion, ada nggak pengajaran tentang karma di Alkitab? Coba ditunjukkan pada saat itu juga sama Tuhan bahwa dia itu memang nggak pandai tapi ngaku-ngaku. Nggak ada karma di dalam Alkitab itu. Ya, itu teman-teman ya. Jadi buat saya tergantung motivasi dan tujuan. Tapi kalau berkat ya, sekali lagi ya teman-teman, kalau berkat ya, kan ada ayat, tolong teman-teman ya, saya bukan umat penghafal ya. Hamba Tuhan itu akan menerima upahnya, itu memang betul
Ya, itu memang ada ayatnya, cuman saya lupa. Coba teman-teman ayo tolong dibantu. Ya, memang. Nah, untuk yang satu itu ya teman-teman bisa mikir sendiri gitu loh. Ya, memang ada upahnya untuk pelayan-pelayan Tuhan, ada itu tertulis. Ya. Tapi ya saya nggak tahu yang minta-minta itu termasuk di ayat itu apa enggak, saya nggak ngerti. Nanti ada yang bisa karena saya nggak mau ngerti ya teman-teman. Ya. Ya, silakan, ada yang mau bicara itu. Pak Elvi, Salah aja. Pak Elvi di mute. Pak Elvi itu apa, bocor? Coba. Yuk. Ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi udah confirm bahwa Pak Bom itu bukan pendeta, STH-nya itu bukan di gereja itu. Kan dia bilang di gereja apa tadi gitu ya, Mbak Yuli bilang. Karena dia sudah konfirmasi langsung sama pendeta di gereja yang katanya dia ditabiskan di situ. Ya. Mbak Yuli itu udah kelihatan profilnya. Kalau dia mengabarkan ke publik kabar bohong, dia bisa dituntut. Nah, permasalahannya si Bom nggak ada tuntutan. Ya. Itu. Berarti ya teman-teman pikir sendiri. Ya. Itu aja.